Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau mengikuti media sosial, khususnya debat-debat tentang agama, cukup menakutkan kadang-kadang ya. Dan kalau perhatikan, ya sekarang sih mulai muncul satu dua apologetik ya, artinya pembela agama dari Katolik, banyak yang Kristen biasanya ya. Protestan itu biasanya banyak muncul, tapi Katolik tidak terlalu banyak, walaupun ada satu dua tetapi biasanya tidak agresif. Tetapi yang membuat saya kadang-kadang prihatin, memang banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus sendiri, apalagi dari ya saudara kita yang berbeda iman, meragukan kealahan Yesus, siapa Yesus itu dan sebagainya. Dan ini ya menjadi tantangan sebenarnya bagi kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin khususnya yang punya anak-anak muda sekarang itu bisa menjadi problem, bisa menjadi persoalan karena mereka mengikuti media sosial dan mereka mungkin mendengar sepihak atau sebelah saja yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, wah itu kita sesat dan segalanya, termasuk ya kita tidak akan selamat. Tapi hari ini bacaan menegaskan sebenarnya bahwa ya Yesuslah yang diutus. Dalam bacaan pertama jelas kita harus menerima Bapa, Putra dan Roh Kudus dan menerima Yesus sang juru selamat dan bahkan menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Saya kira ini pertama-tama yang harus kita pegang. Yesus menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Dengan wafat dan bangkit itu juga menjadi jaminan ya Dia sendiri sudah menyiapkan tempat bagi kita. Itu banyak sekali dalam Injil dikisahkan. Nah, dalam bacaan pertama tadi juga sangat ditegaskan bahwa ya kalau kita percaya ya kita akan selamat. Nah, hal ini perlu ditegaskan, mungkin ya sedikit mengetahui lebih jauh tentang iman kita. Kalau kita mau belajar sebenarnya tinggal buka ya banyak sebenarnya di media-media sosial tentang iman Katolik, kita bisa membuka yang resmi lah gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Dan dari juga dalam Injil sangat jelas bagaimana Yohanes juga diragukan. Dia bukan Mesias, dia bukan Elia, bukan para nabi. Sampai yang ahlinya sendiri yaitu
orang Farisi itu bertanya, lalu siapa engkau kalau bukan? Mengapa engkau membaptis? Nah, ini juga menjadi pertanyaan, tapi terbukti bahwa memang Yohanes adalah yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia akan mendahului Yesus, dan itu ya sesuai dengan nubuat, artinya sesuai dengan ramalan, sesuai dengan yang direncanakan Allah sendiri, dan akhirnya kita harus percaya. Jadi bacaan Injil ini juga mau menegaskan bahwa Yohanes sudah disiapkan dan yang datang itu tidak lain adalah Yesus sendiri, Sang Juru Selamat. Maka kita pun harus percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang diutus Allah sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita memperkuat iman kita, kita yakin dengan iman kita, dan kalau ada ya mungkin kita tidak bisa menjawab, tapi sekurang-kurangnya kita harus yakin. Syukur kalau kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita, artinya ikut menjelaskan walaupun tidak harus berdebat. Kadang-kadang ya kalau kita mendengar media sosial, setidaknya kita yakin, tetap yakin dengan iman kita. Menurut saya sih ada fenomena menarik saat ini, akhir-akhir ini dengan media sosial, kayaknya pertobatan cukup lumayan. Saya agak yakin ya, dalam sekian tahun mungkin kekristenan dan Katolik ya itu akan bertumbuh cukup di gereja Katolik di Indonesia. Ya semoga saja dengan banyaknya orang-orang atau anak-anak muda yang berani bersaksi, akhirnya semakin Kristus dikenal dan kita berharap akhirnya semakin banyak orang juga diselamatkan. Tuhan memberkati.